إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sidang yang mulia ini kita diberikan Allah iman, Islam dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga Allah jadikan ini sebagai amal soleh kita yang menjadi bekal ketika di hari hisab ataupun akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam salat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang melalui perantara beliau kurang lebih 23 tahun Al-Quran turun merubah kehidupan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang penuh dengan keilmuan sekarang ini. Dan juga khotib mengingatkan diri sendiri dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah khairuz zat, sebagai sebaik-baiknya bekal manusia ketika dia kembali menghadap Tuhannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang cukup indah susunan katanya dan juga maknanya di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Arti dari ayat itu adalah wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan juga kepada orang-orang yang telah beramal soleh, anna lahum jannat, bahwasanya balasan bagi dua orang kelompok ini adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan khatib meyakini bahwasanya jamaah yang hadir memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu hidup baik di dunia, dan ketika kita wafat Allah menempatkan kita surga bersama para nabi dan para rasulnya. Ada dua titik, yaitu iman dan amal soleh. Iman merupakan tasdiqun bil qalbi, dia pengakuan yang ada di dalam hati seorang muslim. Wa iqraru bil lisan, dan juga pengakuan dengan lisan. Wal a'mal bil jawarih, dan ternyata tidak cukup hanya dengan hati dan juga lisan saja, tetapi diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan seluruh anggota badan kita. Dan inilah yang kita kenal dengan amal soleh. Di dalam Islam sendiri amal soleh ada dua. Yang pertama adalah amal soleh qasir. Qasir secara bahasa ini adalah artinya pendek. Artinya amal soleh ini manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang melakukan amal soleh ini. Contohnya adalah ketika kita berzikir, 1000 istighfar yang kita baca, maka orang yang duduk di samping kita tidak bisa merasakan istighfar itu. 100.000 sholawat yang kita ucapkan, maka kanan kiri kita, depan belakang dia tidak tahu kita sedang bersolawat. Jadi manfaat itu hanya bisa dilaksanakan orang-orang yang melakukan amal soleh ini.
Begitu juga dengan sholat. 1000 sujud kita lakukan, maka di depan kanan kiri kita tidak bisa memanfaatkan faedah dari sholat ini. Kemudian yang kedua adalah amal soleh muta'addi, atau dalam istilah kita sering menyebutnya dengan kesolehan sosial. Inilah pada masa saat ini amal soleh muta'adda ini sangat diperlukan. Ada beberapa sebab yang khotib rasakan perlu kita memperbanyak amal soleh muta'addi. Yang pertama adalah agama Islam bukan sebatas agama ritual. Kitab suci tidak hanya diturunkan tetapi diutus bersama dengan itu dengan Rasul yang wajib kita imani dan yakini 25. Sehingga tujuan dari agama Islam ini ajarannya adalah tersebar, tidak hanya untuk diamalkan sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita tinggal di atas bumi yang tidak bertambah luasnya, tetapi manusia semakin banyak. Tempat yang kita huni semakin ramai, orang-orang semakin berjejal, sehingga kita tidak bisa menyingkirkan mereka dan memikirkan hidup kita sendiri. Alasan yang ketiga adalah Allah mentakdirkan sedang menurunkan satu wabah penyakit corona, di mana ini kita tidak sanggup memeranginya sendiri. Kita butuh kesalehan, kita butuh kebaikan bersama untuk kita bisa bertahan dan terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan terakhir untuk pentingnya amal soleh muta'addi adalah panggilan seorang muazzin sebanyak 5 kali dalam sehari, yaitu dalam berbentuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bagaimana Allah mengajak umat muslim ini menuju kemenangan, tidak sendiri tetapi bersama-sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehingga kalau kita amati setiap waktu di bumi berputar ini, maka akan ada perbedaan waktu azan. Azan di Jogja berhenti, maka mulailah azan di Wates. Allahu Akbar di Wates berhenti, maka mulailah Allahu Akbar di Purworejo. Terus sehingga ajakan untuk amal soleh ini 24 jam selalu menggaung, selalu menggema selama bumi ini berputar. Ayo berbuat amal soleh sosial, ayo berbuat kebaikan. 24 jam azan itu dikumandangkan di satu bumi ini dari tempat yang berbeda. Nah, inilah wujud betapa penting Allah Subhanahu wa taala menyindir kita untuk melakukan amal soleh sosial. Contohnya apa? Hadis Rasulullah SAW, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin, alladzi yashba', ketika orang itu kenyang, wajaruhu ja'i'un. Dalam riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasul bersabda, bukanlah seorang muslim apabila dia tidur dalam keadaan kenyang dan tetangga di sampingnya dalam keadaan lapar. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan kebaikan-kebaikan di antara seorang manusia, di antara komunitas di sekitarnya. Kemudian ajaran ringan lain yang Islam sampaikan adalah menyingkirkan duri dari jalan merupakan sebuah kebaikan ataupun sedekah. Bayangkan ketika para jamaah menyingkirkan satu paku dari jalan, lalu di jalan itu terlewati 100 roda kendaraan bermotor, maka selama orang yang melewati jalan itu aman, tidak terkena paku, disitulah nilai sedekah yang Islam ajarkan. Begitu juga ketika kita mempunyai rumah, kita nyalakan saklar listrik dan lampu itu menyala di depan rumah, kita menyalakannya 1 kali. Ketika kita tidur, orang yang lewat rumah kita terus merasakan manfaat dari terangnya lampu yang kita nyalakan tadi, maka sedekah itu terus mengalir, padahal orang yang menyalakan lampunya tadi sudah dalam keadaan tidur. Inilah kesolehan sosial di mana Islam mengajarkan dengan istilah, yaitu namanya adalah amal soleh muta'addi. Tentu dalam masa kesulitan corona ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan semua ujian yang ada dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sesungguhnya kalian akan diuji minal khauf, dengan rasa takut.
apabila jamaah merasakan hadir sholat Jumat di masjid ini. Sebelum masa corona maka safnya sangat rapat, rapi. Tetapi saat ini ada sedikit ketakutan, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Minal khauf. Dulu kita sangat senang berjabat tangan, tetapi sekarang kita takut untuk berjabat tangan. Dulu kita senang hadir untuk berkumpul, sekarang majelis ilmu kita hadiri banyak lewat online. Minal khauf wal ju', kelaparan. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar yang mengalami keterbatasan sehingga mereka banyak merasakan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, ketika perputaran manusia ini berkurang, maka perputaran uang pun juga berkurang. Disinilah banyak uang yang tidak berputar dan tidak mengalir. Wa naqsim minal amwal, uang itu tidak bergerak, tidak sampai kepada bengkel di mana kita biasa mengganti oli, tidak sampai kepada driver-driver yang biasa kita menggunakan jasanya itu. Wal anfus, orang yang kemarin masih berbicara bersama kita, Allah panggil dengan wabah ini. Orang yang kemarin masih memberikan kita nasihat, masih kita bisa dengarkan kuliahnya, Allah panggil dengan wabah ini. Betapa Allah hadirkan di tahun 2020 ini semua cobaan dalam satu ayat, yaitu adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Lalu siapa? Bagaimana caranya? Allah mengabarkan dengan wabasyiris sabirin. Para jamaah yang dirahmati Allah, amal soleh sosial ini harus kita mulai. Imam Al-Basri menyarankan untuk memulai amal soleh ini, yaitu adalah mazalatit taqwa bil muttaqin. Orang takwa itu akan tetap ada. Siapa mereka? Hatta taraku katsiran minal halal wa makhafatal haram. Ketika orang itu masih menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, ketika kita masih berpegang dan meyakini apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah hal-hal yang halal. Jangan-jangan egoisnya kita, banyaknya wanita-wanita ataupun orang yang berbelanja dengan tas branded, melewati anak-anak pengemis yang duduk di pinggir jalan, itu dikarenakan banyaknya harta yang kurang halal masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama menurut Imam Al-Basri adalah dengan kita menjaga diri kita untuk selalu memastikan apa yang halal. Yang kemudian yang kedua, ada seorang penyanyi yang telah wafat, yaitu adalah Mbah Surip. Secara remeh kita menganggap lirik lagunya itu adalah tak gendong kemana-mana. Kita sandingkan ini dengan satu kata, Islam. Ini sesuai dengan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Coba kita sampirkan satu kata ini, Islam tak gendong kemana-mana. Mengapa? Saat ini yang menjadi representasi sebuah lukisan wajah nilai Islam hanyalah di masjid. Siapapun orangnya, dia pedagang di pasar, dia pembeli di pasar, dia mahasiswa, dia dosen, dia presiden, dia wakil rakyat. Ketika dia masuk ke dalam masjid, keluar semua nilai-nilai Islamnya. Bersih tempat, badan, dari hadas besar, hadas kecil. Dia jujur, dia tidak korup, dia tidak mengambil, mencuri, dia tidak berkata kasar, dia tidak berkelahi, dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Keluar semua nilai-nilai Islam itu di dalam masjid. Tetapi ketika dia sudah keluar dari teras masjid, mulai sendal berganti, banyak tragedi kehilangan sendal baru di terasnya. Apalagi ketika dia 1 kilo menjauh dari masjid, apalagi 10 kilo dia menjauh dari masjid, kemana Islamnya yang dia pakai ketika di masjid? Tentu kita sepakat rindu dengan sebuah tempat yang namanya masjid, damai, tentram, tenang, makmur. Bagaimana kita jadikan konsep masjid ini adalah sebuah konsep untuk Indonesia. Kita jadikan Indonesia ini adalah sebuah masjid besar kita. Kita bawa Islam kita kemanapun kita berada di muka bumi ini, sehingga insya Allah negara kita akan menjadi
negara yang makmur seperti masjid, yang bersih seperti masjid, tidak ada pencurian, tidak ada orang korup di masjid, tidak ada orang berkata kasar, tidak ada orang yang memakan daging bangkai saudara sendiri dengan menggibah dan menfitnah dan sebagainya. Inilah khotib merasa sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk lebih erat lagi bergotong royong, sama-sama melakukan amal soleh muta'addi ataupun kesolehan sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kitab yang bernama Fiqhud Da'wah Al-Fardiyah fil Manhajil Islam. Di sini Syed Muhammad Nuh menuliskan ada sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ada sekelompok orang yang menaiki kapal bersama-sama. Kemudian orang yang berada di kabin bawah kapal itu membutuhkan air. Dengan tanpa musyawarah dengan orang yang digeladak, dengan di tingkat lainnya, dia melubangi kapal di kabin bawah itu, dinding kapal dilubangi. Apabila itu terjadi, maka akan masuklah seluruh air dan karam semua kapal. Pesan dari penulis kitab itu adalah ketika kita melihat ciri-ciri orang yang ingin melubangi kapal, pilihan kita hanya dua. Kita mendiamkannya maka kita akan tenggelam, atau kita mencegahnya agar kapal itu tetap bisa mengarungi sampai ke tujuan. Marilah kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap terang, bisa menerima ayat Al-Quran dan memantulkannya dengan cahaya yang jernih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al hadha baladan amina. Allahumma ja'al hadha Indonesia wa biladil muslimina kulluha amina. Warzuq alahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimta minhum wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimta minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.